Ya, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. Ya. Shalom, salam damai sejahtera para sahabat Lari Renungan. Selamat berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang pramugari cantik yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dari agama Muslim pindah ke agama Kristen, oleh karena berawal dari mendengarkan lagu rohani sehingga berniat untuk mendalami Alkitab hingga menyatakan diri untuk dibaptis dan murtad. Seperti apa kisah kesaksiannya? Menarik untuk kita simak bersama-sama. Berikut video selengkapnya. Saya lahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan sampai saat ini semua keluarga saya masih tetap Muslim. Jadi di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Ya, jadi waktu itu tahun 2001 awal saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia dan saya ditempatkan di Bali. Saya waktu itu sebagai pramugari dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. Saya percaya bukan kebetulan. Jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang Kristen. Jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya tuh untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu, jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taruh-taruh CD dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami sama-sama baca tuker-tukeran. Iya, jadi teman saya ini dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian Alkitab dia pajang semua, terus ada lagu-lagu puji-pujian dan saya biasanya suka tuker-tukeran buku, tapi buku-buku yang lain. Ya. Suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian. Saya karena belum biasa jauh dari keluarga, pertama kali bekerja dan jauh, and then saya ngerasa memang lagi ngerasa kesepian banget ya. Saya coba lihat-lihat buku teman saya itu gitu. Saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, oke, saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi saya juga semuanya rohani gitu. Akhirnya saya memilih untuk ambil satu CD instrumen karena saya suka musik. Ya, jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar dan di mobil. Ya, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. Ya. Sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. Iya, jadi saya mulai buka dari Kejadian, saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget, wah ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, Maureen saya bawa ya Alkitab kamu, terus dia kaget banget, hah gitu. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa kok, saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar, yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu, seru banget gitu. Walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. Sampai akhirnya pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk Perjanjian Baru itu selesai. Yang tadinya saya pinjam Bible-nya itu akhirnya saya cari sendiri di toko buku dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab. Waktu itu saya bawa Alkitab juga kalau saya lagi terbang ke luar negeri kemana,
saya bacanya diam-diam. Kalau misalnya lagi ada teman yang satu angkatan yang dia tahu saya Muslim tapi baca Alkitab, nanti jadi aneh kan gitu. Ya. Dan prosesnya selama 6 bulan itu memang saya merasa sekali bahwa saya itu dijamah saat itu oleh Roh Kudus. Saya belum tahu, saya belum kenal Roh Kudus saat itu, tapi saya ngerasa kok saya nggak ngerasa kesepian lagi ya. Padahal saya sendiri saat itu, dan mungkin teman-teman saya melihat saya agak menarik diri dari mereka, tapi saya nggak ngerasa sendirian. Ya, karena background saya tadi adalah saya anak bungsu, saya biasa dikelilingi oleh keluarga dan kakak-kakak saya ngerasa sendirian. Bahkan di Bali pun saya cari teman-teman tuh untuk mengisi rasa kosong saya gitu. Jadi tiba-tiba saya merasa ada yang beda dengan saya saat itu. Saya ngerasa lebih mandiri, lebih nggak butuh yang lain selain membaca Alkitab dan mendengarkan lagu rohani itu. Pada saat saya mulai membaca itu, saya juga diajar Tuhan untuk berdoa. Waktu itu saya sudah tidak melakukan lagi ritual agama saya yang dulu. Saya nggak bisa berdoa, tapi waktu itu saya punya teman sesama pramugari yang Kristen, terus dia bilang, "Cak, kalau orang Kristen doa itu nggak textbook." Dia bilang, "Kita bisa ngomong kayak kita ngomong sama orang gitu. Jadi kayak kamu misalnya ngomong sama papa kamu, saya kesepian, pas saya lapar, so simple gitu." Dia bilang, "Jadi apa adanya aja kamu ngomong sama Tuhan." Saya sempat berpikir, udahlah saya simpan dalam hati saya aja, Tuhan tahu, yang penting aman dengan keluarga dan teman-teman. Tapi Tuhan bilang, "Caca, kamu nggak bisa diam-diam karena terang nggak mungkin ditutupin dengan apapun." Ya, sampai akhirnya saya doa, Tuhan, saya mau deh dibaptis. Tapi tunjukin di mana saya mau dibaptis, karena saya nggak punya teman, dan ini saya jaga banget rahasia ini supaya nggak nyampe ke telinga keluarga saya di Jakarta. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya untuk datang ke satu gereja besar di Bali, GBI Lembah Pujian di Denpasar. Terus saya datang ke sana, itu hari tutup sebenarnya, tapi saya coba telepon dan diterima dengan baik, dan mereka bilang, "Oke, kamu datang ke sini bawa baju ganti, konseling 2 jam dan dibaptis." Puji Tuhan, waktu itu saya tahun 2003 waktu itu. Saya bulan September akhirnya dibaptis tanggal 13. Dan memang benar, ternyata itu adalah bukan akhir tapi adalah awal dari semuanya, termasuk awal dari segala tekanan dan permasalahan. And it was the beginning of all the problems, of all the pressures that I experienced in life. Tekanan pertama adalah dari keluarga, karena akhirnya teman-teman saya tahu saya pergi ke gereja dan sudah dibaptis. Bahkan sebagian dari mereka menjauhi saya. Saat itu saya jadi bahan gosip di kantor. Kakak saya yang paling pertama itu dia pramugari juga di Garuda, tapi yang di Jakarta. Jadi gampang banget dia bisa dengar semua tentang saya di Bali. Sampai akhirnya keluarga saya datang ke Bali secara tiba-tiba untuk tanya saya langsung. Waktu itu saya belum berani menyatakan iman saya. Sampai akhirnya saya memilih untuk berbohong. Saya bilang, "Oh, saya ke gereja cuma karena teman saya Maureen, saya anterin dia dan saya jemput lagi." Dan orang-orang lihat sepertinya saya ke gereja, tapi saya bohong sebenarnya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang sama saya, "Caca, kamu harus berani ngomong. Walaupun memang sulit, tapi kamu harus berani ngomong." Waktu itu saya baca di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa if you have faith as small as mustard seed, it will be nothing impossible for you. Saya bilang, "Ya Tuhan, saya mau deh ngomong dan declare kalau saya Kristen. Gak apa-apa, saya dijauhin semua orang." Tapi memang ikut Tuhan tuh gak gampang. Tuhan sendiri yang bilang, "Kalau kamu mau ikut saya, kamu harus pikul salib, sangkal diri." Itu yang saya alamin saat itu. But it is not easy to follow the Lord, because the word says that if you want to follow me, you have to carry the cross and crucify your flesh. Sampai akhirnya keluarga saya ambil tindakan. Kakak saya memanfaatkan posisinya di Jakarta untuk rayu chief saya yang di Bali untuk saya di grounded selama 3 bulan dengan alasan untuk tarik saya balik ke rumah. Until my eldest sister used her position to talk to my chief in Bali to make them grounded me for 3 months so that I could go home to Jakarta. Akhirnya saya ditarik pulang untuk 3 bulan itu. Saya ditahan di rumah. Kemudian mereka masih secara baik persuasif untuk ngomong sama saya, "Kenapa kamu begini, kenapa begitu?" Tapi saya memilih untuk diam aja. Semua barang-barang pribadi saya ditahan, termasuk Alkitab saya, kemudian handphone semua dicek sama keluarga. Tapi karena mereka melihat saya keras banget gitu, nggak nurut sama mereka, sampai akhirnya papa saya bilang, "Kamu kayaknya harus dibawa ke pesantren deh." Karena dia punya teman lah banyak. Saya waktu itu takut banget, saya nggak mau ke situ. Jadi saya cuma bisa dengerin, waktu itu belum ada iPod ya. Jadi saya dengerin Walkman, CD rohani saya waktu itu. Jadul. So terus saya doa di kamar mandi. Saya skip. Jadi waktu selama saya di rumah itu keluarga saya selalu bilang, "Kamu kok nggak sholat?" gitu. Saya selalu beralasan, "Oh, saya lagi nggak sholat." Tapi seminggu 2 minggu begitu terus,
Iya, mereka makin curiga. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam kamar mandi. Waktu itu saya dengerin musik, saya nyanyi di dalam hati gitu. Dan saya doa, Tuhan, saya mau keluar dari sini, saya mau pulang ke Bali, saya kangen puji-pujian di Bali. Dan waktu saya di Bali itu saya biasa kalau gereja 3 kali seminggu, saya 3-3-nya datang karena saya senang puji-pujian dan saya ngerasa tenang di situ. Terus di situ Tuhan jawab. Tiba-tiba papa saya panggil, kemudian saya dan kakak saya duduk bareng. Terus mereka bilang, papa saya bilang gini, saya tahu kamu udah Kristen, di koper kamu ada Alkitab, dan saya tahu kamu di handphone semua isinya Alkitab dan ayat-ayat. Saya kasih kamu pilihan, kamu mau balik lagi dan kita maafkan, kemudian kita anggap selesai, atau silakan keluar dari rumah saya dan tidak saya anggap lagi sebagai anak. Satu, saya nggak bisa ngomong karena saya tahu saya masih bayi rohani, saya nggak bisa debat tentang Alkitab, kenapa begini, kenapa begitu. Yang saya rasakan cuma damai sejahtera dari Allah dan saya nggak bisa lari dari itu. Saya cuma bilang, Pak, saya mau pulang ke Bali, dalam arti saya tetap dengan iman saya. Papa saya marah banget, terus dia bilang, oke, garis keturunan saya terputus sampai di kamu, dan jangan pernah datang ke sini lagi. Semua keluarga sedih pastinya, dan waktu itu saya memutuskan untuk segera pulang ke Bali, diantar ke bandara, kemudian saya berangkat dan tiba di Bali itu saya ngerasa sedih banget, tapi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kasih. Entah, di satu sisi saya ngerasa saya kehilangan keluarga, tapi saya tahu ada yang nyambut saya gitu. Waktu itu umur saya masih 20 awal, masih muda sekali, dan saya ngerasa nggak punya siapa-siapa karena semua teman juga udah menjauh karena nggak mau ikut terbawa gitu dengan masalah keluarga saya. Dan saya benar-benar ngerasa sendiri, benar sendiri. Dan saya pulang ke rumah saya, itu saya nangis nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya memilih untuk kerja sambil terus belajar Alkitab lebih lagi. Saya baca banyak-banyak buku rohani, dan dulu sempat ekstrim, saya pernah setahun nggak baca buku sekuler, saya pernah nggak dengar musik-musik sekuler selain musik-musik rohani selama setahun. Dan Tuhan izinkan saya memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Keluarga waktu itu tarik segala bantuan mereka buat saya selama saya ada di Bali. Kemudian saya harus sendiri pindah tempat, mulai lagi semua dari nol dan sendirian. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin, dan waktu itu nggak punya uang juga karena saya selama kerja saya sering dibantu keluarga, jadi nggak mikirin untuk saving money gitu, habis gitu aja. Yang dulu sebenarnya nggak pernah saya makan gitu. Tapi puji Tuhan saya dikasih hati yang lunak. Jadi waktu itu ngalamin banyak masalah, tapi justru saya makin kuat cari Tuhan. Bukannya kecewa atau kok Kristen malah gini ya gitu. Saya nggak ada terbersit di hati saya untuk balik aja lagi deh gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya udah jatuh cinta sama Tuhan. So even though I experienced hardship, God breaks my heart, because there was never come into my mind to go back or deny my faith, because I have experienced how it is to love the Lord. Sampai akhirnya kakak saya masih terus aktif untuk bikin saya jera mungkin ya. Jadi saya diberhentikan setelah kontrak selesai, harusnya ada perpanjangan lagi 1 tahun. Teman-teman saya seangkatan semua lanjut, saya sendiri dan 1 orang lagi yang nggak diperpanjang tiba-tiba. Di situ saya sedih banget gitu. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali nggak punya uang, and then nggak ada keluarga, nggak ada siapapun, terus nggak kerja sekarang, terus gimana ya Tuhan? Tapi ya itu dia, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa dan nyata, dan pertolongannya nggak pernah terlambat. Sampai akhirnya saya dipertemukan lewat teman saya yang Kristen juga. Dia punya kenalan gitu, seorang ibu, tante, dia manggilnya tante. Dia bilang, tante, saya punya temen di Bali, perempuan, masih kecil, masih muda, dia nggak punya keluarga lagi karena dia ikut Tuhan Yesus, jadi nggak boleh pulang. Bisa dibantu nggak untuk dilayani? Sampai akhirnya singkat cerita saya jadi dekat sama tante ini. Dia orang pelayanan banget, satu keluarga itu semua pelayanan. Dia orang Batak, famnya Hutapea. Dan saat itu saya udah nggak tahu mau ngapain di Bali. Sampai akhirnya dia bilang, Mel, kamu ke Jakarta aja, kita ketemuan, tinggal sama saya. Saya tinggal di rumahnya. Singkat cerita, saya tinggal di rumahnya selama 2,5 tahun. Saya tinggal di kamar anaknya yang saat itu sedang kuliah di luar negeri. Dia juga punya anak-anak yang lain, kakak-kakak angkat saya di situ. Dan kami langsung seperti keluarga banget karena di situ mereka nerima saya, dan saya merasa nggak ada jarak, padahal kami sebelumnya nggak pernah kenal. So immediately they adopted me into the family, and I felt the closeness even though we do not know each other before. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan siapa yang mau nerima orang yang nggak dikenal.
tanpa pamrih, dan bahkan mereka mengajari saya banyak hal tentang iman Kristiani. Di situ saya belajar tentang mesbah keluarga, karena keluarga ini punya habit untuk selalu saat teduh bersama pagi dan malam. Di situ saya baru belajar, oh keluarga Kristen tuh kayak gini. Saya dan kakak-kakak saya tuh suka diajakin mama angkat saya ini, karena dia worship leader, jadi suka nyanyi di mana-mana, dan kami anak-anaknya selalu jadi singer. Jadi kemana selalu diajakin kami untuk nyanyi. Jadi makanya waktu itu untuk ukuran baru kenal Tuhan, lagu-lagu rohani saya udah banyak banget. Ya, di situ kami juga diajar dia untuk punya persekutuan doa anak-anak muda, youth community, namanya Bleach, Behave Like a Christian. Di situ kami belajar untuk melayani, and then mengumpulkan teman-teman dari antar gereja, anak-anak muda untuk kumpul di satu rumah yang difasilitasi oleh teman-temannya mama saya. Ya, di situ saya pertama kali ketemu dengan suami saya, kita sama-sama pelayanan. Oh yeah, just a guy. Terus kami akhirnya mulai aktif terus pelayanan, dan 2,5 tahun saya tinggal sama keluarga ini sampai akhirnya saya boleh dipertemukan lagi sama keluarga saya yang kandung. Awalnya karena tiba-tiba kan selama itu keluarga saya lose contact, jadi nggak pernah mau terima SMS atau telepon saya. Tiba-tiba kakak saya SMS, terus dia bilang, mama sakit, kamu bisa nggak datang? Waktu itu saya udah agak trauma sebenarnya, karena takut ditahan lagi sama mereka kayak dulu. Tapi Tuhan bilang sama saya, nggak apa-apa, kamu pergi, Cak, jangan takut. Terus akhirnya saya dan mama angkat doa. Terus mama saya bilang, Tuhan yang akan jaga kamu, kita topang doa, berangkat aja pulang, karena pasti Tuhan mau buat sesuatu buat keluarga kamu. Dan benar, saat saya ketemu mama langsung sehat. Bahkan mama papa saya bilang gini, mereka nggak pernah singgung soal yang selama 2,5 tahun saya kemana, tapi mereka cuma bilang, kamu lebaran tahun ini pulang ya ke rumah. Itu saya benar-benar nggak nyangka. Saya selama itu berdoa, memang Tuhan, saya pengen pulang ke keluarga saya, pengen ada pemulihan hubungan, walaupun mereka nggak terima, walaupun mereka belum terima Tuhan, nggak apa-apa, tapi paling nggak terima saya dengan kondisi saya saat ini, dan doa saya dijawab Tuhan. Akhirnya Coki juga bisa kenal keluarga saya yang kandung. Setelah 2,5 tahun itu dia nggak pernah tahu. Dan singkat cerita akhirnya kami memutuskan untuk menikah, dan keluarga juga nggak ada masalah karena mereka tahu saya menikah dengan pilihan saya, bukan karena, dan saya dulu Kristen bukan karena seseorang atau siapapun. Saya jauh ketemu sebelum ketemu Coki. Dan sampai saat ini pun keluarga memang belum terima Tuhan, dan itu terus kami bawa dalam doa untuk mereka boleh terima keselamatan yang sama. Tapi mereka saat ini welcome banget sama kami, bahkan kalau Natal tuh suka ngucapin, saling ngucapin, kemudian setiap lebaran kami ke rumah mama gitu. Dan mereka pun karena mereka tinggal di luar kota, jadi mereka kalau ke Jakarta pasti senangnya tinggal sama kami sekarang. Saya percaya mereka bisa begitu karena Tuhan memang gerakan hati mereka, dan karena mereka melihat banyak perubahan yang terjadi pada diri saya. Jadi saya mau bilang, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita bilang kita anak Allah, ya tunjukkan itu, karena kita adalah Alkitab perjalanannya Tuhan. Dan ternyata memang masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan mau bentuk karakter kita untuk jadi manusia baru. Jadi kalau kita lagi punya masalah, ya jangan menggerutu atau menyalahkan Tuhan, tapi syukuri aja karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk ini. Ya, dan sampai saat ini pun Tuhan masih izinkan saya untuk melayani teman-teman yang Tuhan pertemukan, yaitu yang ngalamin nasib yang sama, hal yang sama saya, yang lagi bermasalah sama keluarganya karena ikut Tuhan, dan yang banyak lah yang sama, sampai akhirnya saya bisa nguatin mereka dan ngasih mereka dorongan untuk berani gitu. Iya, dan masalah itu nggak akan pernah bawa kita malah lebih jatuh, tapi kalau kita ngandalin Tuhan, justru bawa kita lebih tinggi lagi. Tuhan gantikan berkali lipat ganda seperti janjinya. So the problem will not bring you down, but if you lean on God, the problem will bring you higher to the Lord. Sekarang digantikan berkali lipat ganda. Keluarga saya ada banyak, kakak-kakak saya ada banyak, mama papa saya ada 2. Iya, dan sampai sekarang keluarga angkat saya ini kita deket banget, bener-bener nggak ada kayak bukan keluarga kandung gitu. Jadi jangan pernah takut. Kalau ada masalah, bawa ke Tuhan. Jangan pernah ninggalin dia. Jangan pernah nanya, why me God, why me. Itu kuncinya cuma satu. Saya dulu nggak pernah nanya Tuhan, kenapa kayak gini ya Tuhan. Tapi saya cuma cari dia dan percaya sama dia. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bersaksi di sini. God bless you all. Thank you. Iya, Bapak Ibu, sobatku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah kita menyimak bersama-sama video kesaksian yang luar biasa memberkati dan tentunya menguatkan iman kita.
dan harusnya kita malu sebagai orang yang terlahir secara Kristen tulen. Mari kita semakin mendalami iman kita dengan dalam ajaran kasih Tuhan Yesus. Semoga muslimah cantik ini diberikan kekuatan di dalam memberitakan kebenaran sebagai penginjil kepada semua orang. Silakan di-share video ini kepada orang-orang yang berkenan, dan biarlah semakin banyak orang yang diberkati dan percaya serta mengenal siapa itu sosok Tuhan Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Demikian video ini dan sampai jumpa.